Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT terkait informasi penting pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap ketiga. Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September yang proses pencairannya ini sebentar lagi akan segera dicairkan kembali oleh pusat yang proses pencairannya berdasarkan jadwal terbaru. Ini akan dimulai di antara bulan Juli, Agustus, hingga September. Ada informasi penting yang harus diketahui terkait jadwal terbaru, apakah proses pencairannya akan dimajukan atau tidak. Para KPM ini tentu harus mengetahuinya. Kemudian ada informasi kejutan yang sangat penting khusus bagi KPM untuk golongan kategori ini. Pada pencairan tahap ketiga, mohon maaf sekali, bantuan Anda ini sudah dihapus atau sudah dicoret. Tidak bisa dicairkan lagi bantuannya karena beberapa masalah hal ini. Para KPM, PKH, dan BPNT ini jangan sampai kaget apabila tiba-tiba bantuan sosial Anda tidak bisa cair di tahap ketiga, alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah tidak bisa cair ini. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum itu, mohon dukungannya dengan cara tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa untuk proses pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, dan September ini dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Berdasarkan jadwal terbaru itu dimulai akan disalurkan di bulan Juli tahun 2026. Khusus bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT yang merasa sudah cair bantuannya di tahap kedua kemarin, saya ucapkan selamat. Saya doakan semoga pada pencairan untuk bantuan tahap ketiga, uang bantuan sosial PKH maupun BPNT Anda semoga akan tetap lancar cair, tidak ada kendala sama sekali. Perlu dipahami kategori KPM, PKH, dan BPNT yang sudah tidak bisa cair bantuan sosialnya di tahap ketiga itu ini adalah khusus bagi para KPM yang masuk di desil 1 sampai 4. Apabila Anda ketika datanya dicek secara online di DTSN terbaru itu masuk desil 5, maka uang bantuan sosial untuk tahap ketiga itu sudah tidak bisa cair bantuan sosialnya karena aturan dari pusat terbaru. Para KPM yang berhak menerima bantuan PKH dan BPNT itu khusus bagi kategori para KPM yang masuk dalam golongan desil 1 sampai 4. Kemudian kategori golongan KPM, PKH yang tidak bisa cair untuk tahap ketiga besok ini adalah khusus bagi kelompok KPM, PKH yang sudah tidak memiliki komponen di dalam keluarganya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA karena anaknya sudah lulus, karena juga efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi. Maka kategori KPM, PKH ini di tahap ketiga tidak akan bisa cair bantuan sosialnya. Kemudian
Kategori kelompok yang selanjutnya KPM, PKH, dan BPNT yang sudah dihapus tidak bisa cair. Ini adalah khusus bagi para KPM yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BPNT. Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair bantuan sosialnya di tahap ketiga. Kemudian kelompok yang selanjutnya ini adalah khusus bagi KPM yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTSN. KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuan sosialnya di tahap ketiga besok. Para KPM, PKH, saya doakan semoga uang bantuan sosial Anda masih tetap bisa cair di tahap ketiga. Kemudian kategori KPM yang selanjutnya yang akan dihapus tidak bisa cair di tahap ketiga. Ini adalah khusus bagi para KPM, PKH, dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat. Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan. Maka KPM ini juga kemungkinan besar tidak bisa cair untuk bantuan sosialnya tahap ketiga. Semoga Anda, para KPM, PKH, dan BPNT tidak termasuk golongan KPM yang sudah tidak bisa cair ini. Ada informasi terbaru terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut mulai dicairkan kembali, tepatnya pada bulan Juni tahun 2026. Kelima bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya bagi Anda KPM, PKH, maupun KPM, BPNT, maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah, bagi yang sudah cair maupun yang belum cair bantuan sosialnya. Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja yang akan lanjut mulai dicairkan kembali pada bulan Juni tahun 2026. Mari simak video ini hingga selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama bahwa tepatnya pada bulan Juni tahun 2026 ini pemerintah akan kembali melanjutkan beberapa bantuan sosial dari pemerintah. Ini akan dicairkan kembali pada bulan Juni tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia. Terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan di bulan Juni. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan lanjut mulai dicairkan di bulan Juni tahun 2026 ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua. Alokasi bulan April, Mei, dan Juni khusus tahap susulan bagi KPM, PKH yang belum cair bantuan sosialnya pada bulan Mei kemarin. Pada bulan Juni ini proses pencairannya PKH tahap kedua itu masih sedang dilanjut dicairkan tahap susulan khusus bagi para KPM, PKH yang belum cair bantuannya. Saya doakan bagi Anda KPM, PKH yang belum cair, semoga di bulan Juni bantuan sosial yang sudah Anda nantikan semoga akan menyusul cair, amin ya robbal alamin. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut mulai dicairkan kembali pada bulan Juni tahun 2026 ini merupakan untuk bantuan BPNT tahap kedua. Alokasi bulan April, Mei, dan Juni total senilai Rp600.000.
pada bulan Juni tahun 2026 ini adalah masih di bulan pencairan bantuan sosial untuk BPNT sembako tahap kedua. Khusus tahap susulan bagi yang belum cair bantuan BPNT tahap keduanya yang cair lewat PT Pos maupun yang cair lewat kartu KKS Merah Putih. Saya doakan bagi KPM BPNT yang merasa belum cair, semoga di bulan Juni bantuan BPNT yang sudah Anda nantikan semoga akan segera menyusul cair merata di wilayah Anda. Amin ya robbal alamin. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut mulai dicairkan di bulan Juni. Ini adalah untuk bantuan PIP atau program Indonesia Pintar. Perlu diketahui bersama untuk penyaluran dana program Indonesia Pintar PIP di tahun 2026 itu disalurkan dalam 3 tahap atau 3 termin dengan besaran tunai uang senilai Rp450.000 untuk anak sekolah SD dan Rp750.000 anak sekolah SMP. Kemudian total itu Rp1.800.000 untuk anak sekolah SMA atau SMK. Dan hal ini bantuan PIP dirujuk untuk mencegah putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Pencairan dana dapat dicek secara berkala secara mandiri bagi para pemegang kartu Indonesia Pintar PIP. Bagi Anda KPM PKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat yang mempunyai anak sekolah yang anak sekolahnya sudah memiliki buku rekening tabungan simpel, yang anak sekolahnya juga sudah masuk SK nominasi pencairan di tahun 2026. Ini siap-siap bagi yang belum cair bantuan PIP program Indonesia Pintar di bulan Juni. Ini masih sedang berlangsung, lanjut akan dicairkan kembali. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan cair juga di bulan Juni. Ini adalah untuk bantuan atensi YAPI atau yatim piatu. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini yang diberikan khusus kepada anak yatim piatu atau yatim piatu untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Para penerima bantuan sosial atensi YAPI yatim piatu dari Kementerian Sosial ini adalah akan diberikan kepada anak berusia maksimal 18 tahun yang berstatus yatim piatu atau yatim piatu. Bantuan ini menyasar anak dari keluarga miskin atau rentan miskin dan bukan berasal dari keluarga ASN, TNI atau Polri. Berusia maksimal 18 tahun, kehilangan salah satu kedua orang tua yatim piatu atau yatim piatu, terdaftar dalam DTSN, berasal dari keluarga prasejahtera atau rentan yang bersiap akan menerima bantuan sosial atensi YAPI yang juga di bulan Juni tahun 2026 proses pencairannya ini masih dilanjutkan. Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang kelima yang akan lanjut mulai dicairkan di bulan Juni. Ini adalah untuk bantuan BLT dana desa. Penyaluran di bulan Juni tahun 2026 itu juga akan lanjut mulai dicairkan khusus kepada penerima yang belum cair bantuan BLT dana desanya pada bulan Mei kemarin. Uang nominal Rp300.000 per keluarga penerima manfaat ini akan segera diterima. Proses mekanisme itu akan dibayarkan langsung setiap bulan atau dirapel sekaligus setiap 3 bulan. Periode salur April, Mei, dan Juni itu masuk dalam penyaluran tahap kedua untuk BLT dana desa yang estimasi pencairannya itu akan dicairkan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Para penerima yang belum menerima BLT dana desa siap-siap surat undangan. Pencairan akan segera datang ke rumah Anda
bagi yang belum cair BLT dana desanya, saya doakan semoga di bulan Juni. Kelima, bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh para penerima di seluruh Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.